Baiklah, di sini saya akan membuat game sederhana tentang Candy Frog yang bertemakan Candy Frog. Nanti tampilan gamenya akan seperti ini. Nah, mari kita mulai dari awal. Yang pertama kita pilih skenario, lalu new Java skenario. Di sini karena saya untuk tugas UTS, jadi di sini saya buat saya nama saya. Oke, ini di mana game itu ingin kita letakkan. Lalu kita oke. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa langsung ke folder tempat kita menyimpan tadi. Sudah muncul nih kan? Maka akan otomatis ada folder image, lalu ada folder sounds. Nah, image ini gunanya untuk meletakkan gambar-gambar yang ingin kita letakkan di dalam game. Sedangkan sounds ini gunanya untuk memasukkan suara ke dalam game kita nanti. Karena sebelumnya kita sudah pernah bikin itu, game tersebut, jadi kita ambil gambarnya dari sini aja. Kopikan semuanya. Oke. Lalu kita pindahkan ke file ini. Masukkan ke folder image. Pastikan. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan folder sounds. Kita copy aja. Sama caranya. Copy. Kita masukkan ke folder sounds. Oke. Baik. Selanjutnya setelah itu teman-teman bisa memilih di My Word ini, klik 2 kali. Nah, ini kita ganti setnya jadi ukuran untuk game kita nanti. Itu kita buat ukurannya adalah 300. Di sini 100. Lalu kita di sini saya keliru 300 ini. Lalu kita komplit. Hasilnya seperti ini. Lalu kita set image. Karena kita tadi sudah memasukkan gambar-gambarnya, maka otomatis akan muncul di sini. Kita pilih yang gambar background. Klik OK. Kita reset. Nah, muncul. Selanjutnya kita akan menambahkan folder homepage dan endpage. Nah, di sini news class, lalu kita buat kelasnya di sini home, harus huruf besar ya teman-teman awalnya. Home page. Kita pilih yang home. Lalu oke. Nah, sini reset. Selanjutnya ini kita buat subclass lagi di sini untuk end page. Masukkan set image-nya ini. Oke. Nah, ini set image-nya tadi sudah kita ini sudah ada. Jadi kita atur dulu. Ini jadi tadi berapa? Panjangnya itu 300. Di sini 100. Oke. Coba di selanjutnya yang homepage. Sama caranya di sini kita cari untuk ukurannya 300 dan di sini kita buat 500. Oke. Sampai di compile. Setelah membuat
di Word, sekarang kita akan memasukkan aktor-aktornya. Yang pertama kita akan masukkan aktor kodok dengan cara klik new class, lalu kita cari kodoknya. Di sini jangan lupa kita buat kodok, lalu oke kan. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan candy, yaitu makanan dari kodok ini, tetapi di sini saya akan belum memilih gambarnya karena candy ini akan menjadi ibu yang akan mewarisi sifat-sifat dari anaknya nanti. Saya buat dulu seperti ini, lalu kita akan membuat new subclass-nya di bagian candy, bukan di bagian aktor. Nah, di sini kita pilih saja candy 1. Yang ini. Oke. Sampai kita masukkan semua candy. Masukkan semua candy. Nah, ini sedikit keliru, kita delete dulu. Di sini kita masukkan. Klik ini. Sebentar, kita remove. Karena tadi seperti kita belum di gambar. Candy. Pilih yang ini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasukkan aktor yang makanannya tidak boleh dimakan oleh si kodok. Sama seperti candy tadi, no ini sebagai ibunya untuk mewarisi sifat-sifat anaknya nanti. Jangan lupa dibuat seperti ini. Selanjutnya. 2. Oke. Maka selanjutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan masukkan play. Lalu kita akan memasukkan aktor exit. Exit. Jangan lupa membuat nama new class name-nya ya, teman-teman. Nah, tadi di sini di bagian sini ada skor dan darah yang apabila dia nanti makan barang yang dilarang, nih yang no ini, maka dia nilainya atau nyawanya itu akan turun. Caranya di edit. Nanti di sini tuh di bagian counter namanya. Lalu kita buat kita pilih yang counter, lalu kita pilih oke. Nah, counter langsung masuk. Di sini langsung aja kita set image-nya. Kita tadi ada counter. Oke. Nah, selanjutnya setelah ini yang tadi dengan langsung saja kita masuk ke codingannya ya teman-teman. Di sini saya akan mengcoding dulu di bagian counter. Nah, di sini kita ganti di bagian private in target ini menjadi private tambahin static. Agar apa? Agar ini bisa digunakan oleh kelas yang lainnya. Di sini, di bagian sini kita tambahin juga static.
agar dia bisa digunakan oleh kelas yang lainnya. Jangan lupa di-compile. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian nyawanya atau darahnya jika dia terkena barang, maka nyawanya akan berkurang. Kita duplikat saja. Ini kita jadi counter 2 ya, teman-teman. Lalu oke kan? Counter 2-nya. Di sini yang kita rubah adalah di bagian private in value ini kita ganti jadi public static in value. Jangan lupa public static in value. Nah, ya, karena dia kan tadi sama dengan kelas yang di counter. Di sini, di value dan target di public counter 2 ini adalah tempat nyawanya kita ingin memberi nyawa game itu berapa. Di sini saya memberikannya saja 5, ini setelah teman-teman ya. Ingin teman-teman berikan berapa. Sampai sini ini tidak ada yang dirubah lagi. Jangan lupa di compare. Nah, daftar kode ini, teman-teman bisa menghapus yang bagian ini. Karena saya akan mengkodenya dulu, dan nanti baru akan saya jelaskan.
Nah, di sini ada codingan tentang nih, jika dia mulutnya tertutup, maka akan bernilai 0. Ini adalah animasinya. Kapan dia berapa durasi jika mulutnya terbuka itu kapan gitu. Selanjutnya, nih untuk public kodok di sini ada kodok tertutup PNG dan hero PNG. Nah, jika mulut dia tertutup, maka dia akan memunculkan gambar kodok mulutnya tertutup. Jika mulutnya terbuka, maka dia akan menampilkan gambar mulut kodok terbuka. Di sini kita perbaiki. Nah, selanjutnya jika dia setelah itu dia mulutnya tertutup. Di sini ada public void egg untuk gerak untuk makan candy, untuk jika terkena barang di sini ada untuk mendefinisikan gerak, makan candy, lalu ada update animasi, ke nano, dan cek game over. Ini di sini kita definisikan dulu. Nah, untuk di public gerak ini, di sini ini adalah makanan dan barang yang tidak boleh terkena itu akan turun dari atas dan akan terus turun setelah barangnya turun ke bawah. Maksudnya seperti itu. Dengan kecepatan 3. Ya. Ini ada preferred fate making candy di sini. Ini adalah interaksi jika si aktornya berkenaan dengan candy 1, candy 2, candy 3, candy 4, dan candy 5. Nah, selanjutnya di sini jika gamenya tadi itu terkena dengan candy 1, candy 2, candy 3, dan sampai candy 5 ini, maka dia akan mengeluarkan suara yang sudah kita masukkan soundnya tadi di folder sounds. Inilah dia filenya, kita panggil di sini namanya suara makan WAV. Ini timer animasinya, jika animasi mulai terbuka berapa kali dia diputar, ini animasinya berapa lama. Lalu jika dia bersentuhan dengan objek, objeknya hilang, remove object. Nah, maka dia akan muncul lagi, akan menambah lagi di counter add ini, akan menambah lagi candy yang baru gitu. Nah, untuk ada animasi ini seperti ini. Nah, selanjutnya jika dia touching dengan barang yang tidak boleh terkena dengan aktor no, maka dia akan nyawanya itu atau darah yang tadi kita buat di counter 2 itu dia akan berkurang 1. Di sini untuk mencek game overnya, dia akan delay beberapa detik lalu akan kembali ke my world, dibalikkan lagi, dilempar lagi dia ke my world. Nah, seperti itu. Selanjutnya codingan candy. Di sini kita akan menambahkan abstrak void cetak baru, lalu abstrak void maju. Oke. Lalu di sini lagi void dimakan. Nah, jika dia makan candy ini, maka dia akan menambah nilai 1 atau menambah poin 1. Nah, selanjutnya dia akan mencetak baru. Dia akan mencetak permen yang lain atau candy yang lain. Oke. Get bersentuhan, dia akan remove. Kan udah kena tuh, maka dia akan di remove dari gamenya. Oke.
Di sini untuk public void egg-nya hapus saja. Ini kita hapus jadi maju. Ini untuk dia bisa si candy-nya ini turun dari atas get Y agar dia berulang-ulang keluar candy-nya agar muncul terus-terus. Set location. Nah, ini biar aja dia keluarnya random. Kita buat random keluarnya, jadi dia random gitu pokoknya. Oke. Kemudian, nah, selanjutnya jika dia bersentuhan dengan kodok maka akan dimakan. Nah, oke. Maka ini dia kan dari makan tuh, maka dia akan di remove. Di remove. Remove object. Yes. Nah, oke. Kan codingannya tadi udah di codingan candy tadi, selanjutnya kita di candy 1. Nah, di candy 1 ini kita bisa langsung masukkan saja codingannya di sini. Jika dia void cetak yang kelas pada candy tadi, di 1 candy 1 new candy 1 get word add object candy 1. Nah, jadi ini fungsinya untuk jika dia makan candy 1, maka dia akan mencetak lagi candy yang lain secara random. Seperti yang ada di codingan candy tadi. Kan codingan di candy 1 nih. Oke. Kita hapus aja. Jadi
Ya, di sininya kita buat void maju set location. Ini untuk kodenya ya, majunya dengan kecepatan 3. Nah, karena codingannya sama antara Candy 1 sampai Candy 5, jadi ini kita copy saja ya teman-teman. Cuma nanti ada beberapa yang kita ganti. Bisa di copy. Nah, ini ganti dari Candy 2, di sini Candy 2 juga, di sini Candy 2, di sini juga Candy 2. Oke. Ini Candy 3, sama Candy 1 saja. Nah, sudah datang lalu kita masuk ke kita copy, cuma nanti kita ganti beberapa saja. Disingkat waktu ya. Yang nol kita hapus aja. Kita pastikan. Nah, di sini tidak ada counter add. Nah, kan kalau tadi kan kalau dia makan itu dia nambah 1 nih poinnya. Nah, kalau dia kalau dia nggak makan ini, justru di no ini dia akan berkurang poinnya 1. Kita letakkan nah di sini. Nah, kita lihat di sini jadi masukkan yang counter 2. Tadi kan counter aja tuh untuk poin. Yang ini counter 2 titik add berkurang jadi minus 1. Tuh. Oke. Kita teman-teman. File hapus. Yang senang kita nengok. Nah, selanjutnya udah nih cetak baru tadi udah. Di sini ditambah abstrak. Oke. Kayaknya untuk codingan yang di nomor 1 ini itu kita buat aja di sini. Nih kita sini ya. Void cetak baru nah, nomor 1 dengan new biar dia mencetak ulang lagi ya teman-teman. Nih. Oke. Project 1 get
random number. Jangan lupa untuk void majunya image. Set location get x get y dua. Sini kita hapus saja, jadi kita hapus jadi super titik x. Nah, ini kita ulangi, kita copy aja teman-teman, sama aja kayak Candy tadi, cuman kita ganti di itunya. Ganti jadi nomor 2 ini. Oke. Yang nomor 3. Oke. Step 3. Oke, kita akan masuk ke codingan play. Nah, ini kita menggunakan untuk memulai gamenya nih. Kita buat jika mouse press this kurang koma get h titik get hello. Nya if create mouse, jika mouse-nya diklik dan jika mouse-nya diklik dia akan melemparkan ke halaman my work.
delay berapa detik gitu, kayaknya delay 1 detik aja ya teman. Delay Oke. Ini untuk codingan yang di play. Kita compile. Oke. Scan. Get. Itu sama aja, kita copy aja dulu yang ini. Nanti ada yang diganti, hapus aja. Nah, ini kita lempar ke home page. Home page. Oke. Di homepage ini tidak banyak yang perlu diganti teman-teman, hanya sedikit menambahkan. Kita buat di sini void prepare. Oke. Prepare. Nah, ini kita buat jadi nah, homepage ini untuk memulai permainnya ya teman-teman, makanya kita pencet play di sini. Oh, salah saya sama ini. Nah, di sini add jet play 150 200 kita kasih. Nah, di sini. Nah, untuk yang NP ini sama aja sih. Tinggal kita yang tadi itu kita copy aja yang di homepage nih. Sini di sini jadi exit. Nah, dia berlaku yang untuk exit tadi teman-teman. Artinya gamenya kan selesai nih. Untuk exitnya untuk gamenya kalau udah selesai permainannya. Nah, ini kita bisa juga jadi exit. Oke. Di sini tadi kurang 1 huruf teman-teman. Nah,
Nah, selanjutnya setelah kita sudah menyelesaikan codingan semuanya, nanti kita yang bagian candy ini kita letakkan di sini, kita masukkan di my world dengan cara mengklik new candy, lalu di drag di dalam layar game ini. Maka nanti codingannya otomatis masuk ke my world. Seperti itu juga nanti cara-cara yang lain seperti candy 3, candy 4, candy 5, dan sampai yang nomor 1 untuk yang bahan yang alat yang tidak boleh dimakan sama dia. Nah, untuk serangan counter ini nanti di sini kalian bisa pilih yang new counter. Tidak ada pilihan, kalian tinggal pilih saja. Nah, setelah itu kita akan mencoba menjalankan gamenya apakah sudah berhasil atau belum. Klik run, kita play. Jika dia melakukan sesuatu, maka skornya jawanya berkurang. Nah, otomatis pun musiknya akan berhenti. Exit, nanti exit akan dilempar kembali ke halaman homepage. Baiklah, selesai sudah tutorial game saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.